Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin ingkang kula hormati segenap jajaran takmir masjid Jamek Dinoyo, segenap sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini kita telah sama-sama dipertemukan kembali oleh Allah seperti biasa dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, disusul dengan zikir bersama. Lalu kita akan meneruskan dengan sedikit mengkaji meramut syariat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selalu berharap mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya mudah-mudahan kita ini senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi yang berbahagia ini tanpa terasa kita sekarang ini sudah memasuki hari yang ke 20 mangke dalu wis witiran boten krasa wis 20 dina bulan Ramadan kita lewati, bulan yang istimewa ini, bulan yang mubarak ini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul muasah, syahrul syahri, bulan yang penuh tuntunan, bulan kesabaran, wasabru sawabul jannah, dan sabar niku ganjarane swarga. Jadi kalau as-sabir, tiyang sing sabar di dunia ini, maka sawabul jannah, ganjarane niku swarga. Sabar ketika menjalani taat, sabar menjalani meninggalkan larangan, sabar ketika mendapat ujian. Terus pokoknya sabar tok tentunya niki insyaallah as-sabru sawabul jannah, sabar pahalanya, balasannya adalah surga. As-sabir wa syakir. Syakir nih wonten, syakir niku tiyang sing syukur. Orang yang bersyukur kepada Allah, sawabul jannah, pahalanya juga surga. Tentunya niku lek kaya sabar ya syukur. Lek pas apa jenenge angsal nikmat, angsal kelapangan hidup, kelapangan rezeki, kelapangan keluarga, bisa syukur. Bersyukur dan bersabar niku balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu untuk pagi yang berbahagia ini saya akan mengambil tema asyukru, yaitu syukur. Ya, lek gampangane niku, bahasa gampangane syukur niku terima kasih. Terima kasih datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih atas anugerah nikmatnya. Kemudian nikmat tadi itu digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Gusti Allah maringi nikmat, terus kita alhamdulillah, terus kemudian nikmat tadi itu digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan syukur.
Dan lek kula kalenjing jenengan sedaya ingin mengambil contoh orang yang bersyukur, ya maka contoh yang tertinggi adalah kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan nopo sing boten diparingaken dhateng Kanjeng Nabi, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia akhirat sedanten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Kanjeng Nabi tetap rendah hati, tetap tawadhu, tetap bersimpuh di hadapan Allah. Niku sampai diriwayatakan kali Siti Aisyah. Siti Aisyah ini salah istri Nabi Muhammad SAW. Niku nanti meriwayatkan sebuah hadis Bukhari, hadis sahih, bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau malam sholatnya itu panjang, lama, sampai kakinya itu bengkak, hatta warimat qadama, bengkak. Ada yang mengatakan sampai keluar darahnya dari riwayat yang lain. Itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang itu mengatakan saking lamanya memang dari bengkaknya itu karena lamanya. Mungkin juga ada ulama yang berpendapat mungkin juga sesuatu yang diterima oleh Nabi itu berat. Sesuatu yang diterima oleh Nabi itu berat sampai kakinya bengkak. Karena Kanjeng Nabi itu kalau firman turun ya, firman Allah turun, Kanjeng Nabi itu menggigil terus badannya berkeringat dingin. Saking abote firman Allah. Al-Quran itu bisa dibaca oleh umatnya Nabi itu setelah melewati lisan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya itu berat, sampai dikatakan kalau ayat Al-Quran itu turun ke gunung, gunung itu akan meletus. Tapi kita bisa baca ayat Al-Quran itu karena setelah melewati lisan kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Kanjeng Nabi turun firman Allah itu menggigil, gemeter seluruh tubuhnya, badannya itu pucat ya, terus keringatnya dingin. Lah terlepas daripada perbedaan pendapat ulama, yang jelas Sayyidah Aisyah mengatakan Kanjeng Nabi itu lewat sholat bengi itu lama sampai kakinya bengkak. Akhirnya ditangleti kali Siti Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza wa qad ghufira lahu wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Kenapa sampai seperti ini? Bukankah telah diampunkan semua dosa yang sebelum dan yang akan datang untukmu? Atau sederhananya, bukankah engkau niki manusia yang tidak tersentuh dosa? Tapi kok sholatnya sampai seperti ini? Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan sudah contoh yang tertinggi untuk kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi dan rasul itu memang sekaligus Allah diciptakan tidak terkena dosa. Jadi nabi rasul itu tidak tersentuh dosa. Termasuk kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di situ itu kan wis kana dosa ya kan. Fadilahnya banyak, Habibullah, kekasih Allah. Jaminan surga niku nggih pasti. Bukan hanya surga, bisa nyafaati dan sebagainya. Tapi tidak menjadikan Kanjeng Nabi niku nyantai-nyantai, malah apa? Semakin diparingi semerap kemuliaannya semakin dingkluk, semakin dikasih tahu kefadilahnya semakin merendah, semakin bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sanjang kalau mau menjadikan contoh orang yang bersyukur, yang nomor satu nggak ada lagi, yaitu yang melebihi kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka untuk pertemuan kita pagi hari ini saya akan
membahas 3 poin saja dari syukur. Saya kutip dari kitab Al-Akhlaq lil Banin. Sebenarnya banyak, cuma saya kutip 3 saja. Yang pertama disebutkan di dalam kitab ini, ya berkaitan dengan syukur ya. Disebutkan i'lam annallaha jalla jalaluhu an'ama 'alaika bi ni'amin katsiratin 'azimatin khassatin wa 'ammah. Yang poin pertama ini, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita itu nikmat-nikmat yang besar dan banyak. Dan semuanya itu dibagi 2. Ada nikmat khasah, nikmat khusus, wa amah, ada yang namanya nikmat umum. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu besar dan banyak, dan kesemuanya itu dibagi menjadi 2. Ada nikmat khusus sama nikmat umum. Fa ni'amil khasah, maka nikmat-nikmat yang khusus itu seperti nikmatil iman wal islam, wa nikmatil wujudi wal aqli wal ilmi, wa nikmatir rizqi was sihhati was salamati, wa nikmatil akli wasyurbi wan naumi wa ghairi dzalik. Adapun nikmat khusus itu contohnya seperti nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmatul wujud, nikmat adanya kita ini, kemudian nikmat ilmu dan nikmat akal. Nah ini kalau makhluk yang Allah berikan 2 ya, ilmu plus akal itu hanya manusia. Ya, kalau malaikat kasih akal, tidak ilmu ya. Kalau manusia akal dan ilmu. Makanya sampai manusia menjadi makhluk yang bagus ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan. Nah, kemudian nikmat rezeki, nikmat sehat. Ya, sehat ini nikmat. Iku kalau jenengan saat ini udara lah enak, seger. Tapi kenapa kok ngerasa enak seger? Soalnya kalau kalian jenengan saya lagi sehat. Lek wong loro iki kudu seger tapi greges. Aduh. Kalau kalian jenengan kadang mangan urap-urap ya, mangan gado-gado iki enak, iki gurih, iki sedep ya. Iki legi, iki manis, itu tuh kecut macam-macam enak. Ya lek mangan telet maksudnya. Kok iso sehat? Kabeh rasa enak. Coba lek pas loro pahit kabeh. Pecel sing gurih dadi pahit. Nggih. Niku sedanten ngoten. Jadi nikmat sehat, nikmat ngantuk. Ngantuk niku nikmat ngantuk nih. Ya, coba manusia itu tidur tanpa ngantuk. Nek napa? Lain nggih, numpak sepeda motor. Jadi ngantuk niku alarm. Oh, aku ngantuk, harus mundur sih. Nikmat dong ngantuk nih. Nek boten ngantuk di jalan niku lain. Moro langsung turu. Dan ini sedanten nikmat-nikmat Allah yang dinamakan nikmat khusus, termasuk nikmat makan, nikmat minum. Itu semuanya dinamakan oleh ulama sebagai nikmat khusus, langsung untuk kemanusiaannya. Nah, ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, jika kalian ingin menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Niki Al-Qur'an, nikmat Allah niku mufrad. Mufrad niku satu. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian ingin menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung. Karena semua nikmatnya Allah niku enggak ada yang kecil. Semua nikmat Allah itu besar. Walaupun terlihat kecil nih, ngapunten, seperti buang air kecil. Ya, setiap hari itu
kencing itu banyak kan kayak biasa-biasa saja kan nih. Padahal itu detox dari tubuh kita itu ya. Jadi tubuh kita itu secara otomatis mendetok dan mengeluarkan racun-racunnya tubuh keluar dari urin sehingga manusia bisa terus hidup sehat. Makanya pengen tahu lebih dalam lagi gimana dengan tinggal kiambe artikel-artikel yang berhubungan dengan organ tubuh manusia. Ternyata semua itu adalah besar. Bahkan orang kalau nggak BAB saja dalam waktu sekian buang air kecil 24 jam. Nah, ini di dalam tibul hadis, ilmu kedokteran hadis. Maksudnya ilmu pengobatan hadis. Iku lek wong ngapunten nih pas kebelet moyo ke mau buang air kecil terus lagi kuat konten kasih ditahan sampai 24 jam itu kalau menurut ilmu kedokteran bisa mati kencing ya. Nah, jadi lagi kebelet ditahan 24 jam itu menurut bicara takdir nih terserah Gusti Allah nih mau urip nggak urip. Ono sing gak ngumpet ya mati ya ono. Nah, ini ilmu kedokteran tibul hadis. Makanya tidak seharusnya manusia itu menahan buang air kecil. Nah, bahkan di kelas itu guru saya dulu itu kalau alasannya buang air kecil langsung disuruh tidak ditahan karena untuk kesehatannya dia sendiri buang air kecil. Lah ngoten niki wonten satu kisah ya, singkat kisahnya. Seorang raja niki sakit tidak bisa buang air besar. Dia berobat gak sembuh-sembuh. Tabib-tabib itu dikumpulkan gak sembuh-sembuh. Sampai dia buat sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan saya kasih uang banyak. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sampai katanya tabib-tabibnya itu, waduh mohon maaf raja, kita nggak tahu penyakitnya apa. Kok nggak bisa buang air ini besar. Jadi cuma mangan kok nggak bisa keluar. Jadi luwe, ya mangan ya luwe, tapi keluar nggak bisa. Jadi masuk terus tapi nggak bisa keluar. Sampai katanya tabibnya, kalau begini terus ini raja, karena raja itu sudah sekian waktu sudah nggak BAB, itu kalau beberapa hari lagi BAB itu bisa mengkhawatirkan nyawa raja. Bingung raja nih. Akhirnya katanya penasehatnya raja itu, ya Malik, wahai raja, jangan khawatir. Kamu ini punya rakyat di negerimu ini ada seorang solehun mujabud dakwah, ada orang soleh yang doanya itu mustajab, terkenal sudah di negeri ini. Kalau dia ndonga akeh kabule. Ya kamu datang aja ke rumahnya, kan dia rakyatmu juga. Kamu datang ke sana, minta doa. Yaitu ada riwayat yang mengatakan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, seorang ulama besar dan wali besar. Akhirnya rajanya datang ke situ. Datang minta didoakan. Katanya Syekh, ya tidak apa-apa saya doakan, tapi dengan syarat kalau panjenengan sembuh yang jadi raja saya. Kok begitu? Ya kalau mau ya saya doakan, kalau enggak. Katanya rajanya, lu ini persyaratan nggak mungkin bisa saya penuhi. Ya sudah kalau begitu saya nggak doa. Ya apa ya? Bingung rojo ini. Sampai wis gini ya Syekh, begini saja. Kalau seumpama saya sembuh, separuh dari kekayaan kerajaan saya hibahkan ke kamu, separuhnya buat saya. Katanya Syekhnya, lah enggak, saya kalau kekayaanmu semua. Jadi kalau kamu sembuh, kekayaanmu semua buat saya. Kalau separuh, enggak saya doakan. Kenapa? Bingung rojo ini. Sampai ditekan itu syekhnya tadi, kalau kamu main-main sama raja, kamu bisa dihukum mati. Jadi nggak boleh mempermainkan raja. Katanya, loh kalau mau dihukum mati nggak apa-apa, dihukum mati saja. Yang takut mati kan panjenengan. Nanti kalau saya mati kan panjenengan mati juga.
Begitu bingung rojo nih, gak iso dilobi, kenceng nih syekhnya. Akhirnya katanya penasehatnya raja, ya wis gimana lagi? Kalau memang sudah nggak bisa, sekarang ya pilihan dikembalikan ke panjenengan raja. Salah satu panjenengan tidak mau memenuhi syarat, tapi panjenengan gak ada umur, paling seminggu kas sampai berangkat. Ya sampai nikmati semua ini, sampai seminggu dok. Setelah itu panjenengan meninggal. Pilihan yang kedua, syaratnya dipenuhi, tapi panjenengan insya Allah hidup sehat, tapi gak sebagai raja dan gak kaya. Bingung rojo, bingung, mikir. Akhirnya ngalah rojo. Ya wis, aku sik kepengin dawa umur, aku sik kepengin tobat, aku sik ngoten rojo. Sik kurang siap aku berangkat. Kurang siap. Akhirnya dipenuhi permintaannya Syekh Ma'ruf. Kemudian katanya Syekh Ma'ruf, ya sudah kalau begitu saya doakan, ayo panggil semua Perdana Menteri. Dikumpulkan semua, didoakan. Syekhnya ini sholat, berdoa. Setelah berdoa, belum menurunkan tangan. Si raja ini sudah sakit perut, akhirnya BAB. Mengeluarkan semua wis berhari-hari nggak keluar, ini metu kabeh. Mbu sak piro nih berhari-hari akhirnya dia keluar semuanya dengan seizin Allah. Setelah itu rojo ini terima kasih karena sudah hitungannya wis sembuh, sudah bisa buang air. Terus katanya Syekh Ma'ruf ini, hei Perdana Menteri semua yang ada di sini, kalian saksi ya. Sekarang yang jadi raja saya, dan semua kekayaan kerajaan ini adalah milik saya. Maka sekarang katanya Syekh Ma'ruf, sekarang ini mahkota ini kan milik saya. Sekarang saya hibahkan kepada raja yang lama. Mahkotanya saya hibahkan kepada raja yang lama. Kan sekarang saya yang rajanya. Jabatan ini saya hibahkan ke raja yang lama. Ya yang sakit tadi. Dan semua kekayaan ini kan sudah menjadi milik saya, dan sekarang saya hibahkan lagi ke raja yang lama. Saya tidak mau mengambil sepeser pun dari harta raja. Bingung rojo ini apa maksudnya? Jadi ini penasehatnya, wahai raja, ini sepertinya Anda dipermainkan ini. Jangan dilepas ini orang ini. Mau menghina panjenengan ini. Jadi ini raja, tapi dia sudah berjasa, saya sudah sembuh ini, masa mau saya hukum? Ya tidak, minimal jangan kamu biarkan dia itu pergi kecuali sudah memberitahu alasannya apa dia melakukan ini semua. Tadinya ngotot-ngotot minta semuanya, ketika sudah dapat kembalikan. Akhirnya ditangkap, ditanya, kenapa kamu melakukan ini semuanya ya Syekh? Kamu main-main sama saya. Terus Syekh Ma'ruf, ya Malik, wahai raja, saya melakukan semuanya ini supaya panjenengan sadar. Panjenengan sadar, ingat sama Allah Ta'ala. Jadi Anda supaya tahu yang Anda keluarkan setiap hari itu BAP tadi itu nikmat Allah yang besar. Bahkan lebih mahal harganya BAP itu daripada jabatanmu dan semua kerajaan. Kok bisa? Buktinya demi untuk bisa BAB, semua kamu berikan ke saya. Jabatan kamu kasih, kekayaan kamu demi supaya untuk bisa apa? Untuk bisa BAB saja. Jadi kamu syukurilah nikmat Allah, berbaik-baiklah sama rakyatmu. Akhirnya rojo ini sadar, ya mungkin sing nasihati waliullah nggih, mungkin nek kula kalian ya bukan. Sing ini waliullah sing ngomong nih. Modelnya tersentuh ya Allah iya. Akhirnya dia menjadi raja yang baik, menjadi raja yang suka belusukan. Akhirnya sama rakyatnya jadi raja yang baik, dikasih pelajaran sama Syekh Ma'ruf tadi. Nah itu menunjukkan apa? Semua nikmat Allah yang dikasih ke kita itu nggak ada yang kecil. Semua nikmat Allah itu besar. Kita bisa melihat
ini kan karena gak tahu dihitung jadi koyo biasa-biasa saja. Terus padahal gak tahu di servis ini motor ini, gak tahu diuli, gak tahu diuli ya tetap lunyu aja. Lha niku saking gak tahu dihitung. Lha dihitung ya larang. Nafas ini mahal. Tahu harganya waktu Covid kemarin ya. Sak tabung tok piro ya. Bingung. Padahal kita berdino nih 24 jam non stop tanpa libur. Dikasih sama Allah gratis tis. Ya, mulai moto nyowo kabeh. Besar semuanya besar. Nah, niku semua ini masuk dalam kategori nikmat khusus, nikmat khusus. Adapun nikmat umum katanya Syekh Umar bin Ahmad Baraja dalam kitab Akhlak ini wa amman ni'amu al-amatu fa bi an khalaqas samaa wa ma fiha ya minasyamsi wal qamari wan nujumi limanafi'i ibadihi wa kadzalikal ardu wa ma fiha minal bihari wal anhari wal jibali wal riyahi wal hayawanati wal asjar. Adapun nikmat-nikmat umum dengan Allah menciptakan langit dan apa yang ada di langit. Daripada matahari, bulan, bintang untuk memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah. Jadi matahari itu nikmat umum. Kan matahari itu mengeluarkan sinar. Manusia itu kena sinarnya matahari itu kan jadi sehat. Terus bumi kena sinar menjadi apa? Keluar tumbuh-tumbuhan. Ya, kita bisa makan padi, bisa makan sego itu baru kayak matahari juga, kasih sinar matahari. Sehingga tanaman bisa tumbuh, binatang jadi sehat. Itu semuanya masuk di dalam nikmat-nikmat Allah yang umum. Jadi Allah itu setiap menciptakan makhluknya itu mesti disempurnakan lalu dijaga. Semua. Allah menciptakan langit lalu disempurnakan. Dengan apa? Dengan ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet, ada mega. Semua itu ada manfaat. Disempurnakan. Ketika sudah sempurna, Allah jaga. Jadi semua sekarang matahari berputar, bulan berputar, itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan bumi disempurnakan, ono laut, ono gunung, ono manusia. Setelah sempurna Allah jaga langit. Manusia diciptakan sama Allah, ruh dan jasad disempurnakan. Ya mulai cilik si owek-owek kok ya, owek-owek kemudian tambah gede, mulai iso ngajar, mulai iso melaku. Berkembang terus tubuh itu berkembang. Otak juga begitu berkembang. Perasaan juga begitu berkembang. Pengalaman juga begitu berkembang. Tambah sempurna. Ciptaan manusia yang Allah ciptakan. Makanya gak oleh ngilangno wong elek, gak oleh ngilangno ciptaane Gusti Allah. Karena Allah yang mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah yang mengatakan sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Jadi takwim itu sempurna. Takwim itu maksudnya ya fisiknya, psikisnya, semuanya lengkap. Lengkap sekiranya manusia itu memang dipersiapkan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa menjalankan ajaran yang Allah turunkan melewati kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan saat derenge kan Allah bersumpah watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. Allah bersumpah dengan tempat-tempat, di situ tempat-tempat turunnya wahyu. Setelah Allah bersumpah dengan tempat-tempat turunnya wahyu, baru Allah menjelaskan manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang sempurna. Sekiranya bisa menjalankan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki kula singkat mawon itu poin yang pertama. Jadi nikmat itu ada dua nih, nikmat khusus sama nikmat umum. Kemudian poin yang kedua saya persingkat. Di sini beliau mengatakan, "Fayajibu 'alaika an tashkura rabbaka 'ala hadhihi ni'am." Nah, setelah kita mengetahui nikmat-nikmat Allah yang banyak tadi itu,
yang khusus dan yang umum, lalu kita renungkan. Setelah direnungkan, disyukuri. Nah, disyukuri, kita berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah yang diberikan kepada, baik nikmat khusus maupun nikmat umum. Syukur, ya terima kasih kepada Allah dengan apa? Ya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya nanti kalau itu disyukuri, ini rumus ya. Lalu disyukuri, maka Allah tambah nikmat. Nikmat itu akan dilanggengkan. Makanya di dalam hadis ya, Allah itu malu kepada hambanya. Allah itu malu mencabut nikmat dari hambanya ketika nikmat itu sudah disyukuri. Ketika nikmat itu Allah kasih nikmat lalu disyukuri nikmat itu, Allah malu untuk mengambil nikmat itu. Di dalam hadis disebutkan. Artinya apa? Kalau nikmat disyukuri oleh seorang hamba, maka Allah akan menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Disyukuri ditambah. Nek dirasa Gus Rohim singen kula eling terus. Dadilah wong ahli syukur, ojo dadi wong ahli sabar. Sering itu ya diulang-ulang. Gus Rohim Sumerwi almarhum sing dia berjana. Dadi wong ahli syukur, ojo dadi wong ahli sabar. Soalnya dadi wong ahli syukur iku nikmati tambah terus. Nek dadi ahli sabar iku nanti disambati kudu berubah jadi api, tambah elek. Karena wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi lek disyukuri malah waduh aku kok sedino satu stok aku sedino kerja. Ngeluh kan menit tambah oleh 50. Cukup 50 padahal aku wis mati-matian. Oh menit ini tambah 10 ya. Jadi kalau disyukuri nikmat itu ditambah, dikeluhi, dikeluh-keluh tambah hilang, tambah nggak ada apa-apanya. Nah kalau syukur itu akan Allah tambah. Masalah waktu saja. Lek saat itu yang mending, lek mending yang nah seperti itu. Nah ini untuk yang kedua ini ada satu kisah sedikit di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun. Di sini disebutkan. Nah, di dalam Tarikh Ibnu Khaldun itu disebutkan. Wa fi Tarikh Ibnu Khallikan. Tarikhnya Al-Imam Ibnu Khallikan. Ini pun disebutkan ada suami istri yang keadaannya cukup. Nah, kemudian ketika makan ada pengemis mengetuk pintu, ya Syekh, ana miskin, kula niki tiyang miskin, berilah saya makan. Akhirnya istrinya ngambil ayam panggang yang ada di meja itu. Dia ambil ayam sama beberapa lauk, mau berdiri istrinya ini, mau ngasih pengemis tadi itu. Katanya suaminya, ya Hadi, wah istriku mau kemana kamu? Ya mau ngasih itu orang yang minta, dia lapar. Terus katanya Khalih, biarkan. Duduk. Katanya suaminya. Jadi istri ini loman gak jane ya. Jadi suami ini, gak usah duduk. Lo kenapa? Sudah kembalikan, ditata lagi. Ditata mana sama istri ini meja. Akhirnya si orang itu mengatakan, ngapunten sepurane ya, sepurane. Minggir pengemisnya. Subhanallah, karo ini tadi apa sih? Mari si pengemis tadi itu pergi, dadakno usahanya ini jadi repot. Kerja itu bisnis ini gagal mana, ini rugi, diakali wong, tambah entek dunia, tambah entek sampai mboten saged ngasih nafkah istrinya. Ngeimangan blonjo kayak iso. Katanya suaminya, wahai istriku, aku seakan nambik kon tak cerai, katanya. Aku kayak iso ngeimangan kon. Kamu ini orang baik, wahai istriku, kamu ini orang baik. Kalau kamu saya cerai, mungkin wong lanang ngake sing rebutan kon. Mungkin kamu lebih baik nanti, kehidupannya lebih baik. Sedangkan saya ini wis gak iso ngeimangan wis gak iso. Karena semua hartanya habis. Dapat cobaan seperti itu. Katanya istrinya, lu jangan mas, kita senang bareng, soro bareng.
Katanya suaminya, "Gak, saya gak tega, kamu harus saya cerai." Dicerai sama si laki. Dicerai istrinya, betul, tidak lama dilamar sama orang orang laki-laki yang cukup keadaannya. Hidupnya jadi enak, makmur istrinya yang gitu. Nah, kemudian ketika sama suami yang kedua ini dia lagi makan malam, ono pengemis ketok pintu, tiang lu lapar, istrinya gak wani pengalaman, harus menengah no komen, mangan aja, istrinya makan saja. Katanya suaminya, jadi itu ada orang kesian, dia ngomong lapar, kita makanan kan lebih, ya apa kalau kita ambil sedikit kita kasih. Oh enggak, seneng wong istrinya mendasari wong loman. Ya wis, semangat sih. Dijuguin lebok kresek, mau dikasih ke orang miskin itu. Setelah dikasih, akhirnya dia nangis si perempuan. Nangis di belakangnya pintu itu. Terus si suami yang kedua ngomong, "Kenapa kamu nangis wahai istriku?" Enggak apa-apa. Terus terang saja, kenapa kok kamu nangis-nangis? Enggak ada apa-apa kok, katanya istrinya. Katanya suaminya, "Saya tahu kenapa kamu kok nangis." Kata suaminya, "Apa kok? Kamu tahu apa saya nangis?" Katanya suami yang kedua, "Orang yang ngemis tadi itu istrimu, suamimu dulu kan ya? Suamimu yang dulu." Jadi suaminya itu ngemis ke satu rumah, ternyata istrinya. "Loh, kamu kok tahu kalau itu dulu suami saya?" "Iya, karena yang ngemis di rumahmu dulu itu saya." Jadi diwalik sama Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam kitab Akhlaqul Banin ini, disebutkan di dalam kitab Tarikh Ibnu Khalikan. Jadi subhanallah nih, itu sak hartai mbak, hartai ke pengemis tadi sak bojo-bojo. Makanya inna adzabi lasyadid. Makanya guru kula itu sering ngomong ya ke santri-santri itu, minimal setiap hari itu sering banyak latif. Minimal itu 129. Ya latif. Yang 129. Ya latif itu wahidat yang maha lembut. Supaya Allah memandang kita itu dengan sifatnya yang latif terus, dengan sifatnya yang lembut. Kalau Allah memandang dengan pandangan sifatnya yang jabar, terus kita melakukan seperti itu bisa bahaya. Nah, seperti kayak tadi itu. Nah, mungkin dia melakukan pas apa sih ya wes mari. Tapi saya untung guys di dunia, jadi dibalas di dunia. Insya Allah di akhiratnya jadi ampuni. Tapi ini kejadian nyata disebutkan di dalam kitab Tarikh Ibnu Khalikan. Nah, ini yang kedua, yaitu kalau sudah kita tahu nikmat Allah ya disyukuri. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir poin yang ketiga singkat mawon, yaitu ini. Wa min syukrillahi ta'ala. Ini sakjane wae lembar belum metik tok. Yang ketiga, wa min syukrillahi ta'ala an tashkura man sana'a ilaika ma'rufan wa khususan walidayk. Dan termasuk poin yang ketiga, termasuk syukur kepada Allah, yaitu kamu berterima kasih kepada semua orang yang pernah berbuat baik padamu, kata beliau. Wa khususan walidayk, dan khususnya kedua orang tua. Karena memang kalau berbicara berbuat baik, kalau sing ngalakno wong tua, ya kan? Lek kula kali jenengan merem diluk ngoten, mikir sapa ya wong sing paling ngabdi aku. Tidak nemu kecuali wong tua, mulai dikandung 9 bulan, terus lahir, kemudian disusoni rong tahun, ya, lahir setengah mati, disusoni rong tahun. Mari ngono sik digedhekno maneh ya kan. Iku kadang wong tua loro sik tetep ngerawat anake kan gitu. Kok anake loro sing nangis wong tua kan gitu. Beda ya wong tua, insyaallah sing wong tua pengalaman. Jadi memang nggak ada orang yang melebihi kedua orang tua kita. Makanya ditekankan di kitab ini bahwa khususon walidain, dan khususnya kedua orang tua.
Jadi apa namanya? Sebagai penutup ya, sebagai penutup di sini disebutkan ada seorang ulama namanya Al-Faqih Abu Ishaq. Namanya Muhammad bin Qasim. Julukannya Abu Ishaq. Syekh Abu Ishaq namanya Muhammad bin Qasim. Ini disebutkan setiap pagi ketika beliau mau keluar rumah, itu beliau menempelkan pipinya itu di kakinya ibunya. Ditempelkan di kakinya ibunya, kemudian pamitan, terus beliau keluar. Setelah beliau keluar, di pintu itu beliau mengatakan begini, Allahumma innaka qulta fi kitabika, ya Allah, kamu telah berfirman di dalam Al-Quran, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kamu berfirman di dalam Al-Quran, rendahkanlah dirimu ya, wakhfid lahuma janah, rendahkanlah kedua sayapmu, maksudnya rendahkanlah dirimu kepada kedua orang tua. Dan sekarang saya sudah merendahkan diri saya. Kan tadi Dek sikile dek bibini. Dan sekarang saya sudah merendahkan diri saya di hadapan ibuku. Faghfirli ya arhamar rahimin, maka berkah ini ampunilah saya wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat. Ini orang alim loh ini, Abu Ishaq ya, Abu Ishaq Muhammad bin Qasim, seorang ulama. Tapi beliau masih begitu kepada ibunya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur kepada Allah. Kan dan Al-Quran washkurli wali walidain, syukurlah kepada saya dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Bahkan ulama itu dawuh kita itu disuruh berterima kasih kepada orang walaupun hanya membuka pintu. Jadi lek panjenengan mau masuk masjid kebarengan sama satu orang ya, terus lawangi masjid itu disuruh gitu, monggo sampean mlebet dhisik. Itu saja kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Matur suwun, terima kasih. Jadi kita berterima kasih kepada orang, kan dia berbuat baik, sudah bukakan pintu, ucapkanlah terima kasih. Karena berterima kasih kepada manusia berarti dia sedang bersyukur kepada Allah. Atau mungkin kadang-kadang pas hujan bawa sandal numplek ke masjid sandalnya malik ngoten nggih. Kate nggih sandal ono kadang sembunyi. Pas lagi lungguh ora diwalik nomor sandal. Nah itu kita dianjurkan untuk ngomong matur suwun, terima kasih. Itulah yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berterima kasih kepada manusia, ya hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang berbuat baik pada kita itu senggerakno sinten? Allah. Jadi Allah yang menggerakkan hati manusia itu untuk menolong kita dan berbuat baik kepada kita. Itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini tentang syukur. Ada 3 poin ya. Poin yang pertama, syukur dibagi 2. Nikmat Allah dibagi 2 ya. Poin yang pertama, nikmat khusus sama nikmat umum. Poin yang kedua, setelah kita merenungi nikmat itu, kita syukuri. Dan yang ketiga, ketika kita berterima kasih kepada manusia, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, nurun pada alam cucu kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Itulah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Menawi kedawan kula nggih mohon maaf.
Nyawa kamu tuh. Oke. Mudah-mudahan barokah. Sedikit ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.